Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Saya membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan P3K di Kementerian Sosial. Ini request teman-teman karena sudah lama menunggu hasil pengumuman di Kementerian Sosial, pengumuman ADM P3K. Hari ini sudah tanggal 19 November 2024. Semua instansi lain sudah mengumumkan, bahkan sudah keluar hasil masa sanggahnya. Sudah keluar hasil sanggah pengumuman seleksi administrasi. Hari ini di Kementerian Sosial sudah ada pemberitahuan tentang hasil verifikasi administrasi calon P3K di Kementerian Sosial. Ini ada nota dinas dengan nomor sekian-sekian menindaklanjuti pengumuman nomor 2887 tanggal 1 Oktober 2024 tentang seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi tenaga kesehatan, dan pelaksanaan teknis di Kementerian Sosial. Kami mohon bantuan saudara untuk dapat mengunggah pengumuman hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Sosial pada laman Kementerian Sosial menyebar luaskan pada media sosial resmi. Ini sudah ada pemberitahuan. Kita lihat ke bawah, ini menindaklanjuti sesuai dengan pengumuman di 1 Oktober. Sini kita lihat teman-teman. Pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan P3K di Kementerian Sosial. Di sini dijelaskan teman-teman menindaklanjuti pengumuman tentang hasil seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi tenaga kesehatan, dan pelaksanaan teknis. Dan berdasarkan hasil verifikasi seleksi administrasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Daftar nama pelamar calon P3K tahun anggaran 2024 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi periode 1 dapat dilihat pada akun SSCASN pada laman SSCASN. Berarti teman-teman, hasil ataupun nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nanti teman-teman bisa dilihat di situs SSCASN ataupun di akun masing-masing teman-teman, akun SSCASN. Nanti teman-teman bisa lihat di sana apakah dinyatakan lulus ataupun dinyatakan tidak lulus. Tetapi mudah-mudahan lulus semua. Yang kedua, ketentuan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi periode 1. A. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengikuti tahapan seleksi kompetensi ataupun ujian CAT teman-teman ya. Ini yang A. Yang 2. B. Lokasi seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada fasilitas CAT yang disediakan oleh BKN. Mengenai tempat, lokasi, dan jadwalnya nanti teman-teman ini mengikuti dari perintah BKN. Yang C, detail informasi waktu dan lokasi seleksi kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman SSCASN atau kemensos.go.id. Nanti mengenai jadwal dan tempat akan diumumkan di kemudian hari.
Yang nomor 3, ketentuan bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. A. Pelamar dapat mengajukan sanggah melalui laman SSCASN selama 3 hari sejak pengumuman ini ditayangkan pada laman Kemensos. Ini bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus, berarti ada masa sanggahnya 3 hari sejak pengumuman terbit di akun teman-teman. Nanti cara sanggahnya teman-teman berikan penjelasan apa yang dinyatakan teman-teman tidak lulus. Contohnya ada keliru tentang ijazah, surat lamaran, dan lain-lain. Nanti teman-teman jelaskan ke panitia mengenai penjelasan ataupun kesalahan teman-teman. Yang B, pelamar tidak diperkenankan memperbaiki ataupun memperbaharui dokumen persyaratan yang diunggah. Yang B, teman-teman, sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan unggah ataupun kesalahan dari si pelamar. Tujuan sanggah ini adalah jikalau ada keliru dalam penilaian oleh panitia, kita bisa sanggah ataupun bisa menjelaskan yang bahwa ini salah penilaian, ataupun dinyatakan di sana, contohnya dinyatakan kita menggunakan materai 1 materai untuk 3 lembar surat pernyataan. Tetapi kita menggunakannya 1 surat 1 materai. Tetapi di sana dijelaskan kita menggunakan 1 materai ataupun nomor serinya sama. Itu kalau memang kita cek nomor serinya berbeda-beda, itu bisa kita lakukan sanggah. Artinya itu kesalahan dari panitia. Tetapi kalau kesalahan dari kita, pelamar, itu tidak bisa untuk kita perbaiki. Artinya kita harus menerima kesalahan yang kita lakukan. Nomor C, panitia seleksi instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar. Nanti panitia setelah 3 hari kemudian akan diverifikasi kembali yang melakukan sanggah, dicek kembali dengan teliti. Kalau memang benar apa yang kita berikan sanggahan itu, nanti mudah-mudahan keluar pengumuman kembali dan dinyatakan lulus. Yang D, panitia seleksi instansi dapat menerima ataupun menolak alasan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Ini yang D, teman-teman. Panitia berhak untuk menerima ataupun menolak sanggahan tersebut. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak melakukan sanggah, maka hasil seleksi administrasi dianggap final. Artinya, kalau kita sudah diberikan masa sanggahnya 3 hari, kita tidak melakukan sanggah, artinya kalau kita dinyatakan tidak lulus ADM, artinya kita menerima keputusan tersebut. Itu kalau tidak kita melakukan sanggah. Yang 4, ini teman-teman, hasil seleksi administrasi pasca sanggah akan diumumkan di kemudian melalui laman SSCASN ataupun kemensos.go.id. Pelamar diharapkan untuk selalu mengakses laman SSCASN ataupun kemensos.go.id untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai rekrutmen P3K. Ini teman-teman, berarti sudah ada pengumuman. Kita lihat teman-teman apakah ada. Kita buka laman situs SSCASN. Ini kita klik masuk, klik OK teman-teman. Kita scroll ke bawah teman-teman, kita lihat ini ada pemberitahuan pengumuman hasil verifikasi instansi Kementerian Sosial akan dilakukan pada 20 bulan 11, tanggal 20 bulan 11 tahun 2024 di jam 19.00 WIB. Artinya
Walau sudah ada pengumuman di file yang tadi, tetapi kita buka di akun SSJASN, dinyatakan pengumumannya di tanggal 20, artinya besok, karena hari ini tanggal 19, di jam 19. Jam 19.00 WIB. Itu jadwal pengumuman, nanti bisa teman-teman besok malam bisa teman-teman cek kembali di akun SSJASN. Kalau lulus nanti dinyatakan di sini selamat, Anda dinyatakan lolos. Kalau tidak lolos nanti mohon maaf, Anda dinyatakan tidak lolos administrasi. Mudah-mudahan teman-teman yang melamar di Kementerian Sosial dinyatakan lolos semua seleksi administrasi dan dipermudah segala urusan sampai dengan dinyatakan final lolos mendapatkan NIP. Mohon di komen amin teman-teman. Mudah-mudahan kita yang melamar ataupun teman-teman yang melamar di Kementerian Sosial dinyatakan lolos semua seleksi administrasi. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.